Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 4 kelas 5 subtema 3 pembelajaran kedua. Materi yang akan kita bahas itu ada bahasa, SBDP, dan IPA. Silakan kalian simak videonya dengan baik, kemudian kalian kerjakan tugasnya dengan baik pula. Udin adalah anak yang gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah, dan Bawang Putih, Keong Emas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Suatu sore, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku cerita kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjamkan bukunya. Tidak lupa, Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Sikap baik apakah yang perlu kalian teladani dari Udin? Dan sikap baik apa pula yang perlu kalian teladani dari Edo? Mengapa harus kalian teladani sikap baik Udin dan sikap baik Edo? Kalian bisa menuliskan pada kolom-kolom ini. Dan jangan lupa, untuk jawabannya bisa kalian tuliskan di kolom komentar dengan format nama, kelas, dan jawaban dari pertanyaan kalian. Oke, jika sudah bisa kalian tahu jawabannya, lekaslah tuliskan di kolom komentar. Jika sudah, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Nah, di sini ada bacaan tentang kancil dan siput. Cerita ini dapat kalian baca dalam hati dan dicermati. Bu Putri akan kasih waktu kalian 10 menit untuk membaca bacaan Kancil dan Siput. Baiklah, dirasa cukup. Nah, kemudian dari bacaan ini dapat kita simpulkan ya, berdasarkan cerita bergambar tadi, siapakah yang memiliki sikap sombong dan pongah? Siapa yang bisa menjawab? Nah, yang memiliki sikap sombong dan pongah adalah kancil. Ini merupakan sikap memandang rendah orang lain dan menganggap dirinya hebat. Ini merupakan sikap yang tidak boleh ditiru ya. Karena kesombongannya, kancil berhasil dikalahkan oleh siput yang cerdik. Ini adalah kesimpulan dari bacaan tentang kancil dan siput. Nah, cerita gambar Kancil dan Siput tadi itu merupakan salah satu contoh dari cerita bergambar. Cerita bergambar itu adalah gambar yang memiliki narasi, literasi visual yang tujuannya menceritakan proses kejadian atau peristiwa melalui bahasa gambar tanpa menggunakan tulisan. Sebuah gambar bercerita harus dapat menunjukkan proses suatu kejadian yang saling terkait atau berkesinambungan dari sebuah kejadian.
Nah, ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan dalam membuat gambar cerita. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah menentukan ide atau gagasan atau tema yang akan dibuat. Kemudian, menentukan karakter tokoh utama dan karakter tokoh pembuatnya yang ada dalam cerita. Kemudian, buatlah alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian, masing-masing dikembangkan. Lalu, yang terakhir, mulai menggambar sesuai dengan alur cerita yang telah kalian buat. Jadi, gambar cerita itu dapat kita simpulkan bahwa gambar yang memiliki narasi visual yang tujuannya menceritakan proses kejadian atau peristiwa melalui bahasa gambar. Nah, kemudian kita lanjut. Untuk tugas, kalian membuat gambar cerita dengan satu adegan gambar saja. Ceritanya adalah suatu hari Kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Boleh kalian tambahkan narasinya, apa yang mereka perbincangkan. Kemudian, gambarlah pada buku gambar atau boleh menggunakan kertas HVS atau boleh juga kalian gambarkan di buku latihan kalian masing-masing. Kemudian, warnailah secantik mungkin dan kumpul ke guru kalian tepat waktu. Jangan lupa ya. Oh ya, tahukah kalian, kancil termasuk hewan mamalia. Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 vertikal. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna serta cabang-cabang dari pembuluh aorta lebih banyak. Bagaimanakah peredaran darah pada hewan mamalia seperti kancil? Bagaimana cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah hewan? Nah, organ peredaran darah pada hewan itu berbeda-beda ya. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Dan juga perhatikan tabel di bawah ini agar kalian bisa memahami penjelasannya. Ada ikan. Ikan ini organ peredaran darahnya adalah jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darahnya adalah amoebiasis. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah yaitu memberi makanan-makanan yang sehat untuk ikan. Kemudian diberikan vaksin untuk ikan. Kemudian juga ada burung. Organ peredaran darah burung itu adalah jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darahnya yaitu gangguan jantung, berdarah, luka-luka, kapiler darah, mudah pecah. Kemudian, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada burung yaitu rutin menjaga kesehatan burung, memberi makan makanan yang sehat untuk burung dan juga vaksin. Nah, yang terakhir itu ada kucing. Kucing itu organ peredaran darahnya adalah jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah kucing yaitu kolesterol karena menghambat peredaran FF SARS. Nah, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada kucing yang pertama adalah menjaga berat badan kucing, kemudian memvaksin kucing, lalu membuat kucing rutin untuk berolahraga. Dan yang terakhir adalah memastikan makanan kucing bergizi. Nah, jadi jika kalian merawat ketiga hewan ini, kalian harus memperhatikan cara memelihara kesehatan mereka ya. Jangan lupa selalu diberi makanan-makanan yang sehat agar mereka terhindar dari segala penyakit. Demikianlah untuk pembahasan kita hari ini. Jika kalian ingin bertanya, silahkan tanyakan pada guru kalian di grup Telegram.
Selamat membuat tugas, selamat belajar, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.